Yang kami muliakan, yang kami hormati, Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Alina Tamsogita, Andre Grupa Dr. Kiai Haji Bunyamin Yabid LCMH, yang hari ini bersama kita lewat live streaming aplikasi Zoom. Yang kami muliakan, yang kami hormati, PLT Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Al-Mukarram Bapak Haji Aminuddin MAG. Yang kami muliakan, yang kami hormati, Ketua Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah Alina Burundal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Andi Adarus LCMA. Yang kami muliakan, yang kami hormati, Komisaris Utama PT Anur Ma'arif Ibu Hajah Siti Soledesa, atau dalam hal ini diwakili oleh Al-Mukarram Ustaz Rahmat Salim LC, serta seluruh jamaah para calon tamu Allah dari keluarga besar PT Anur Ma'arif Jemaah Rabbani Syadari, insyaallah sangat dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan sesering mungkin mengucapkan untayan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin sebagai bentuk representasi ungkapan rasa cinta, ungkapan rasa syukur dan penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Rabbul Alam, Zat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah, di kesempatan malam dan barokah hari ini kita sama hadir dalam indah dan hangatnya nuansa silaturahim, hadir dalam momentum penuh keberkahan dalam rangkaian pelepasan calon jamaah haji khusus tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi segenap keluarga besar PT An-Nur Ma'arif. Boleh tepuk tangan di kesempatan malam ini. Salam berbagi salawat Allah kita aturkan atas kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabi, bentuk dari segala nabi, wala nabiyya ba'da, dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Semoga dengan memperbanyak untayan kalimat salawat di kesempatan malam dan barokah hari ini, insyaallah mampu menghantarkan kita semua yang hadir masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, seluruh jamaah yang sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya esensi kehadiran para calon tamu Allah adalah bentuk cinta dan rindu untuk berkunjung ke Baitullah. Dan alhamdulillah seluruh jamaah yang hadir di kesempatan malam hari ini memberikan kepercayaan penuh dan memilih yang sangat tepat kepada travel PT An-Nur Ma'arif sebagai bentuk fasilitator penyelenggara haji untuk menyempurnakan ibadah rukun Islam yang kelima, yakni adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Oleh itu kepada seluruh jamaah yang sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk menghantar seluruh rangkaian acara kita di kesempatan malam dan barokah hari ini, bersama kita akan sejenak mendiamkan lisan, menenangkan hati, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Hadir bersama kita figur Qori Internasional terbaik Sulawesi Selatan yang insya Allah membawakan tilawah kepada Qori Muslim Bukhari SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allahumma arhamna bil Quran, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah tadi pembacaan suci Al-Quran. Semoga yang membacakan baik kita yang mendengarkan, insya Allah sama mendapatkan berkah ridha rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin seluruh jamaah yang kami muliakan, selanjutnya bersama kita akan mendengarkan sambutan oleh Komisaris Utama PT An-Nur Ma'arif yang insya Allah dalam hal ini akan diwakili oleh Al-Mukarram Ustaz Rahmat Salim LC. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita banggakan,
Bapak tenaga ahli Kementerian Agama Republik Indonesia yang saat ini bergabung via Zoom, yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita banggakan, Bapak penyelenggara Kabid Haji dan Umrah Kantor Kementerian Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir, yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita banggakan, Ketua ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah, Kakanda Profesor Dr. Andi Adrus. Alhamdulillah beliau selalu hadir dan menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita semua. Alhamdulillah, tentu inilah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami ingin sampaikan kepada segenap yang hadir, terutama Bapak dari Kantor Kementerian Wilayah, bahwa insya Allah jamaah haji khusus PT An-Nur Ma'arif ini insya Allah akan berangkat besok pagi. Insya Allah ada 71 peks. Insya Allah semuanya akan terbang besok pagi, transit di Singapura, kemudian lanjut ke Jeddah. Oleh karena itu, tentu kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang selalu diberikan kepada kami, kemudian para pimpinan di kantor Kementerian Wilayah senantiasa memberikan pengawasan. Ini berarti bahwa sinergi antara Kementerian Agama dengan PT An-Nur Ma'arif itu alhamdulillah selalu dan akan senantiasa berjalan dengan baik, karena kami pun sadar bahwa PT An-Nur Ma'arif adalah sarana yang mungkin akan senantiasa menjadi perbincangan banyak orang, karena perlu kami informasikan juga bahwa sejatinya bahwa apa yang akan kita laksanakan untuk besok pagi insya Allah itu semuanya sudah terschedule, semuanya sudah terjadwal, dan insya Allah tentu kami akan sangat berharap arahan-arahan nanti yang akan disampaikan oleh Bapak penyelenggara bidang haji dan umrah di kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Barangkali ini yang sempat kami sampaikan. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, atas kehadirannya. Begitu pula kepada Kakanda Andi Adrus yang senantiasa hadir. Kalau istilahnya Bapak tenaga ahli ya lebar rakana, selalu mengambil keberkahan dari Geruta. Barangkali itu yang tempat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, di kesempatan Ramadan Barakah hari ini bersama kita masih menantikan bentuk kesiapan dari live streaming dari staf khusus Menteri Agama yang hari ini dalam kondisi mempersiapkan. Oleh itu bersama kita akan mengikuti dan mendengarkan sambutan sekaligus pelepasan seluruh jamaah haji khusus dari PT An-Nur Ma'arif yang insya Allah akan disampaikan oleh PT Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Al-Mukarram Bapak Haji Aminuddin Emaki, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Saya hormati Al-Mukarram tenaga ahli Menteri Agama Republik Indonesia bidang haji dan umroh. Mukarram Bapak Dr. Haji Bunyamin Yafid. Saya hormati mewakili Komisaris Utama PT An-Nur Ma'arif. Saya hormati Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Andi Adrus, Ketua ICAT Provinsi Sulawesi Selatan, dan seluruh jamaah yang berbahagia malam ini yang insya Allah akan diberangkatkan
besok menuju Arab Saudi. Pertama-tama kita bersyukur semua karena malam ini saya kira momen yang tidak dimiliki atau tidak dirasakan oleh semua orang, terutama kepada para jemaah. Ya, dari sekian banyaknya umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah haji, alhamdulillah yang sudah mendaftar saya kira banyak ya di An-Nur Ma'arif ini, tetapi yang mendapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala tahun ini kita ini yang hadir, yang siap berangkat. Walaupun mungkin masa tunggu rata-rata berapa tahun? 7 ya. Kira ya kita masih bersyukur, masih perlu syukuri karena kalau haji reguler untuk daftar tunggu yang ada di Sulawesi Selatan sekarang kurang lebih 250.000. Dengan masa tunggu, kalau hari ini mendaftar, insya Allah rata-rata 35 tahun yang akan datang baru bisa berangkat. Itu rata-rata. Ada kabupaten yang sampai 49 tahun, Kabupaten Bantaeng. Dan terendah 25 tahun, itu Kabupaten Luwu. Iya. Itu semua saya kira perlu kita syukuri. Yang berikut, kita bersyukur ya diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi umur atau usia yang panjang sehingga alhamdulillah. Kenapa? Karena banyak di antara jamaah yang saya kira sudah siap sekian tahun bersiap, tetapi tiba pada saatnya mau berangkat, ya ada saja yang menghalangi. Ya, kalau kita di asrama haji ini masih proses juga. Ada ibu-ibu beberapa yang terhalang berangkat karena positif. Ya, positif. Tetapi itu juga disyukuri. Ya, ada yang mensyukuri karena dia bilang, ya memang saya lama menunggu ini Pak. Sudah sekian tahun saya menikah. Kenapa saya pada saat mau berangkat bersamaan juga ada ya? Saya syukuri juga, jadi saya rela. Saya ikhlas untuk menunda tahun berikutnya. Begitu juga ada yang ya lebih dulu dipanggil oleh Allah SWT. Ya. Sehingga ada saja. Oleh karena itu semua yang kita rasakan pada saat ini, kita selalu berdoa kepada Allah SWT supaya kita dimudahkan insyaallah dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, khusus PT An-Nur Ma'arif bagi saya ya tidak sudah biasa. Karena saya mengawal proses izinnya dulu. Waktu saya di bidang haji dulu, pernah di bidang haji, alhamdulillah, dan An-Nur Ma'arif ini adalah salah satu PPIU dan PIHK yang punya track record yang luar biasa, sehingga itulah saya kira masyarakat berikan kepercayaan baik dalam hal penyelenggaraan ibadah umrah maupun ibadah haji khusus. Ya, karena kita tahu bahwa banyak penyelenggara-penyelenggara yang melaksanakan hal yang sama, tetapi mungkin karena godaan-godaan tidak sabar berjuang sehingga mencari jalan pintas. Jalan pintas tahu yang biasa selesai. Alhamdulillah, An-Nur Ma'arif saya kira luar biasa masih mendapat kepercayaan, termasuk saya masih mengawal pembukaan banyak cabang. Alhamdulillah. Itu artinya menjadi indikasi bahwa
ya PPIU atau PIHK yang mendapat kepercayaan dari masyarakat, insya Allah itu akan stabil dan bahkan akan lebih berkembang dibanding dengan penyelenggara-penyelenggara yang tidak, ya, salah satunya adalah tidak mengikuti regulasi atau aturan-aturan yang berlaku. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita insya Allah, terutama bagi jemaah, ya saya kira berapa proses yang sudah kita lewati, manasik-manasik, saya ingatkan kembali bahwa kita berangkat, kita kembali bulatkan niat kita, wa atimul hajja wal umrata lillah. Iya. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Saya kira sudah itu semua. Dari segi aturan-aturan manasik. Jadi kita ikuti itu. Kalau mau lancar dalam pelaksanaan ibadah. Yang kedua adalah mengikuti segala aturan-aturan yang tentu ditetapkan oleh pemerintah kita maupun juga ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Karena kita berangkat berhaji, kita berada di negaranya orang, tentu ada regulasi-regulasi juga yang berlaku di sana. Sehingga inilah perannya, disinilah perannya penyelenggara atau PPU dalam memfasilitasi atau mengawal umat atau mengawal jamaah supaya bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Saya kira Bapak Ibu sekalian, karena kami di Kementerian Agama, ya tentu ada dua hal penyelenggaraan ibadah haji yang kita kawal. Yang pertama adalah ibadah haji reguler, yang kedua adalah ibadah haji khusus, ya, termasuk Bapak Ibu sekalian. Tentu banyak hal yang berbeda antara haji atau jamaah haji reguler yang berangkat melalui asrama haji. Sampai hari ini insya Allah tinggal 2 hari selesai pemberangkatannya, dan mudah-mudahan juga penyelenggara ibadah haji khusus juga sudah mulai berangkat. Ada mungkin juga sebelumnya, dan alhamdulillah semua berjalan lancar, dan kita berharap jamaah yang dibawa insya Allah juga akan berjalan lancar dan mendapatkan haji yang mabrur dan makbul insya Allah. Saya kira itu yang sempat kami sampaikan, dan mengajak kepada kita semua bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita insya Allah bersiap dan dilepas untuk menuju Arab Saudi untuk menjawab panggilan Allah, sehingga kita baca labbaik Allahumma labbaik. Insya Allah kita akan mendapat kemudahan, kita serahkan semua kepada Allah, kita akan mendapat kemudahan dalam perjalanan kita. Kira demikian, hadanallahu yakum, Allahumma fiqila akamitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh jamaah yang sangat dimuliakan dan dirahmati Allah, demikian tadi sambutan sekaligus pelepasan dari Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya bersama kita akan kembali mendengarkan sekaligus menjemput keberkahan demi keberkahan di kesempatan malam hari ini dengan berdoa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Alumni Gurunda Profesor Dr. Kiai Haji Andi Adarus LCMA. Kepada beliau, falyatafaddal ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa bersama, izinkan saya menyampaikan 2-3 penggal kata. Yang pertama, saya pribadi sangat bersyukur dan bergembira
bisa hadir di tengah-tengah calon jamaah haji dan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, di tengah jamaah An-Nur Ma'arif yang ownernya adalah sahabat saya, dinda saya, Ustaz Haji Bunyamin, Dr. Haji Bunyamin Yafid. Sebenarnya yang sangat mengharapkan doa itu bukan hanya calon jamaah haji, tapi sesungguhnya yang sangat mengharapkan doa itu adalah saya pribadi, kemudian sahabat saya Pak KTU, Pak Haji Aminuddin, ownernya An-Nur Ma'arif, Pak Dr. Haji Bunyamin, dan seluruh staf yang ada. Sebab Bapak dan Ibu lah tamu-tamu Allah dan juga akan melakukan perjalanan. Dan biasanya orang dalam perjalanan itu adalah orang yang makbul doanya. Oleh karena itu nanti dalam perjalanan dan juga semasa berada di Mekah, Madinah, di tempat-tempat yang berberkah, di samping baginda Rasulullah SAW, kami mengharap jangan lupa untuk mendoakan kami, saya, Pak Aminuddin, dan seluruh keluarga besar An-Nur Ma'arif. Yang kedua, Bapak dan Ibu dalam perjalanan ini, satu hal yang sangat penting adalah selalu berusaha untuk membangun kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hamba-hamba Allah ketika dia membangun kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka selamanya dia akan terjaga. Itulah sebabnya kita senantiasa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kali ingin kita melakukan kebaikan, kita membaca basmalah. Nanti Bapak dan Ibu ingin berangkat ke bandara, mau naik pesawat, mau naik kendaraan, kita diajarkan untuk senantiasa membangun kebersamaan dengan Allah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim, wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Artinya kita memulai langkah kita dan tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pesawat juga dan di mana-mana tempat, jangan menghabiskan waktunya yang singkat dalam pelaksanaan ibadah haji ini melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang disampaikan tadi oleh adinda yang mengaji, wala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Tetapi waktu kita diisi dengan sebaik-baiknya senantiasa berzikir. Terlambat makanan datang, kita berzikir. Terlambat mobil datang, berzikir. Jangan menghabiskan waktunya untuk marah dan emosi, sia-sia saja. Bagus kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita menghabiskan waktu-waktu kita dengan kekesalan dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dilindungi, baik yang berangkat maupun yang kami ini yang tinggal di tanah air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimi wa azimi sultanik. Antal ghani wa nahnu al-fuqara'u ilaik. Wa antal qawi wa nahnu ad-du'afa'u ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqhum hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dhamman maghfura wa tijaratan lan tabur birahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh jamaah keluarga besar PTN Nur Ma'arif, tentunya insya Allah sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di kesempatan malam barokah hari ini kita masih menantikan kehadiran Ayahanda Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Anggota Dr. Kiai Haji Bunyamin M. Yaqid LCMA untuk kiranya bergabung live streaming Zoom, menyambung tali silaturahmi kepada kita semua di kesempatan malam barokah hari ini. Olehnya itu sambil menantikan kehadiran bergabungnya beliau, bersama kembali kita akan mendengarkan penyampaian secara teknis manasik haji yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Rahmat Salim LCMA. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, anggota masuk itu apa? Itu apa nama ada? Syukurlah kita kalau kita lagi ngantuk, karena ini ngantuk tak. Yang pertama masuki, yang kedua lampu itu pada ketemu matindro. Jadi ya, dan tenang utir-utir anggota kurang kena kita 5 wak matana. Tapi mohon izin karena kita di live streaming ini belum tergabung dengan Bapak tenaga ahli, jadi istilahnya ini bukan manasik, hanya untuk mengingatkan ya. Tapi perhatikan baik-baik ini, insya Allah besok itu kita akan bergeser ke bandara jam 6 pagi. Berarti tapi tolong rekam baik-baik, berarti usahakan mandi ikhram maki baru turun salat subuh. Bisa dipahami? Kita bicara lagi. Dia menit jolo napa nunuk mas sampai subuh. Ya, kita mandi ikhram sebelum kita turun untuk salat subuh. Karena setelah salat subuh itu kita langsung diarahkan untuk sarapan. Setelah sarapan, insya Allah kita akan langsung diarahkan ke bandara. Karena pesawat itu jam 10, nah aturan penerbangan internasional itu 3 jam sebelum terbang, jamaah sudah harus siap. Ya, oke. Yang kedua, ini opsional, artinya bisa dilakukan atau bisa tidak. Yang laki-laki itu tas jinjita usahakan ada ihramnya, ya, tas jinjita itu ada ihramnya dan sandal. Apa ya kau kurang imannya tas sepatumu pau galak cemani. Ini yang laki-laki ya. Jadi yang laki-laki di jinjingan itu ada ihram 1 lembar dan ada sandal untuk persiapan kita ganti ketika sudah berniat. Ya, bisa dipahami ya? Bisa? Oke. Siap, iya. Nah, itu ya. Jadi ini perlu kami sampaikan karena ini teknis, ya. Kamu simak utama makada kinri sile pakai ihram nih. Di mana ganti ihram? Nah, kalau di Singapura kita mau ganti ihram, ini gambaran saya, Pak. Kalau di Singapura kita ganti ihram, itu repot, Ki. Repotnya karena dari kedatangan ke gate penerbangan itu agak jauh. Sedangkan waktu transit kita di Singapura tidak lama. Khawatirnya napesi polo makan, ini jok ketahui. Ini gambaran. Jadi bagusnya di mana? Ada 2 opsi. Satu, bisa di pesawat, ya, bisa di pesawat. Yang kedua, bisa di Jeddah. Itu menurut fatwa MUI itu memang ada yang membolehkan seperti itu. Jadi ganti ihramnya di Jeddah, kemudian niatnya juga nanti di Jeddah.
Tapi bagi saya pribadi ini opsional. Tapi bagusnya di pesawat kita niat. Agar ketika kita turun, ya konon ni pele pesawat tanya nih nilai pikir ki pesele pakaiannya. Langsung menikbaya nilai ijokka untuk pemeriksaan. Ya. Jadi pesan saya, ihram itu tolong dibawa dengan sandal tak satu. Ya. Nanti kalau sudah di pesawat, upadan itu maka ada setengah jaman itu namanya lomannya siap-siap nih. Nah itu. Nah bagian perempuan sama. Jadi untuk perempuan, karena perempuan itu tidak terlalu repot seperti laki-laki, yoro jadi tak milo eta pakai umrah wajib, ya memang harus pakai lutu. Ya, ya memang harus pakai lutu, jadi tak milo eta pakai umrah. Jadi ya aja sih tetani kak makan milo tu kak mapa sini, ajak naya. Ya betul jadi tak pakai star oke untuk besok itu. Katanya tu katanya kapal ini terpakai ke baju. Engkau pakai cantik nih. Engkau pakai cantik nih itu. Ini saya pakai. Makanya kan saya selalu bilang bawa cadangan. Ya, bawa cadangan. Jadi pakaian tak yang kita pakai dari hotel ini, insya Allah itu yang menjadi baju pertama tak di tanah suci. Hanya pilih lagi yang baik-baik. Tapi itu makan jahe. Tinggal dengan murah nangis. Patap lu aserato matajam. Ini pitutun nih. Kenapa setengah nasara cakar dulu. Nah benda isa ki cakar dunangnya ada dok may panreki. Tapi pura apa nih? Pura apa nih panre? Nah itu ya bisa dipahami Pak ya. Bisa dipahami ya. Karena nanti insya Allah setelah kita mendapatkan sambungan dari sana insya Allah. Nanti itu ada pembagian ID card. Ada pembagian ID card miloto kialit tadung. Kita akan dikasih payung untuk mengantisipasi musim panas ya. Jadi untuk mengantisipasi musim panas ada payung Reza, ada payung apalagi ada gelang ya. Potosoli ada gelang mahal yang akan diberikan. Apalagi? Oke, ada buku ini ya. Ada buku doa dan manasik dari Kemenag. Jadi ada nanti itu kita dapatkan dari Kemenag itu buku. Kemudian ID card ya, ID card. Jangan sampai ada yang bertanya lagi pasporku panawalos tas. Minimalnya. Boleh nih? Baca pi. Insya Allah besok teman-teman yang akan bagikan paspor tak. Ya, jadi paspor tak itu insya Allah akan dibagikan di bandara sebelum kita berangkat ke Singapura insya Allah. Jadi di layar Zoom itu tadi itu jamaah tak yang 10 orang sekarang sudah di Jakarta. Ya, jadi besok mereka terbang dari Jakarta ke Singapura dan insya Allah kita akan terbang beserta dengan mereka dengan maskapai yang sama. Selanjutnya bersama kita akan dengarkan sambutan oleh staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia kepada alumni Tamalabita Andre Gruta Dr. Kiai Haji Binyamin Imyapit LC.MH. Kami persilahkan. Yang saya hormati Pak Aminuddin, terima kasih banyak Pak Kabid sudah melepas jemaah kami dan Ketua Icap yang tadi hadir dan teman-teman Anur di Jakarta dan teman-teman Anur yang saya hormati baik di Jakarta maupun di Makassar dan adik-adik Anur di Saudi dan di Makassar dan Indonesia lah yang saya banggakan. Terima kasih banyak sudah membantu dan menyelenggarakan pemberangkatan jemaah haji Anur. Suara saya terdengar kan? Iya, terdengar. Jemaah saya yang saya muliakan, apa kabar semua? Semoga kita sehat semua. Izinkan saya sekarang di Jeddah. Saya baru mendarat tadi pagi
dijeda setelah di Indonesia 5 hari. Kemarin saya berangkat tanggal 9 Mei, diutus Menteri Agama untuk memantau pergerakan jemaah dari Madinah ke Mekah untuk memastikan pergerakan pemberangkatan dari Madinah ke Mekah. Kemudian saya harusnya saya balik tanggal 15, tapi Pak Menteri Agama meminta saya tidak balik dulu. Dan nanti kemudian setelah aman saya balik tanggal 21. Kemudian balik lagi pagi tanggal 28, saya sudah lebih 6 hari di Indonesia baru balik lagi ke Saudi. Jemaah saya yang saya hormati dan saya muliakan, saya ingin mengatakan bahwa Bapak Ibu bersyukur di saat susah bisa Bapak Ibu bisa menunaikan ibadah haji tanpa hambatan visa. Visa Bapak Ibu itu sudah tempel, sudah cetak semua sejak April. Sejak April, pertengahan April, awal April, semua visa Ibu itu sudah dicetak semua. Karena ini jalur menunggu. Ya. Meskipun sebenarnya di An-Nur itu banyak nomor porsi yang bisa kita masukkan lagi, namun karena kota masyair di pusat kami tidak cukup, maka kami tidak mengambilnya. Jadi ada yang beberapa nomor porsi yang masuk. Jadi sistem tahun ini beda dengan sistem-sistem sebelumnya. Jadi sistem tahun ini biarpun masuk nomor porsi kita, kalau user kita tidak cukup kuotanya itu tidak bisa. Jadi ada beberapa porsi tahun ini tidak bisa dipakai, kurang lebih 131 porsi tidak bisa dipakai. Ini karena bukan faktor Kementerian Agama, tapi faktor user. User itu yang memegang penginputan. Ada user 1, saya tidak sebut namanya, 41 tidak bisa dipakai karena pada saat disuruh bayar tenda dia nggak bayar. Jadi memang harus bermodal orang yang punya user bermodal. Jadi ada 6 user, telepon juga pun. Saya nggak usah jelaskan ke sana. Yang jelas kita Kementerian Agama dari Amerika kemarin, Menteri Agama kita minta tanda tangan digitalnya untuk merubah KMA dari percepatan 2 tahun itu menjadi 1 tahun. Itu lama Pak Menteri itu, karena alhamdulillah saya yang merumuskan aturan itu dengan teman-teman PHU dan Karo atau Biro Hukum Kementerian Agama. Saya yang mengusulkan itu dan di ACC dan ditandatangani Menteri Agama, 2 tahun porsi baru bisa dipercepat. 2 tahun porsi baru bisa dipercepat. Jadi kalau ada orang baru mendaftar hari ini, kemudian dapat porsi Kemenak, laporkan saya minta Irjen untuk audit. Ya kalau memang sesuai aturan nggak ada masalah, seperti petugas. Ya kalau petugas haji kayak Ustaz Rahmat itu kan porsinya lompat, Ustaz Ubid itu kan porsinya lompat. Nah itu kalau petugas boleh, karena memang ada aturannya. Nah, makanya saya bilang tidak semua yang dapat porsi tahun ini itu masalah. Tapi kalau misalnya di luar aturan, itu pasti di kepemimpinan Pak Menteri ini, Mas Sarudin Umar ini, kita disiplin. Apalagi saya tahu sistem, saya pemain haji, jadi saya tahu mana mafia, mana yang setengah malaikat, mana yang setengah jin. Travel yang setengah malaikat, yang setengah jin, nah itu saya sedikit tahu. Jadi bisa dipastikan tahun ini, insya Allah, tahun ini lebih rapi. Tahun ini lebih rapi untuk sistem porsi ya, daripada tahun-tahun sebelumnya. Sistem lebih rapi. Maka kemarin itu kita rubah dari 2 tahun menjadi 1 tahun, karena supaya untuk
dimaksimalkan porsi yang tersisa. Karena kita juga ingin keberhasilan itu kalau porsi habis atau kuota habis. Nah, kemarin ada kuota memang tidak bisa dipakai, kita sudah rubah aturannya, tapi memang tidak bisa dipakai. Karena kalau tahun kemarin kan T0, namanya T0, tahun mendaftar hari ini langsung berangkat juga tahun ini. Nah, itu kan yang dipermasalahkan pansus kemarin. Yang terkesan jual beli porsi, tahun ini tidak ada. Kalau ada tercium seperti itu, laporkan, sampaikan ke saya minta bagian pengawasan Kementerian Agama untuk turun. Ya, makanya saya sampaikan kemarin itu, coba diundur dikit, antara satu dengan baju barunya demikian maka saya mengganggu juga. mohon untuk disat atau geser sedikit. Modulasi sangat terputus-putus Bapak. Dan pada rasa apapun saudaraku selamat sore dengan baju barunya pada rasa itu. Baik teman-teman semua, jemaah saya yang saya hormati dan saya muliakan. Selamat sore kembali. Maaf berapa orang yang jadi saya kontrol seluruh petugas Indonesia Arab Saudi dengan pakai walkie-talkie atau telepon. Kebetulan saya diamanahkan negara menjadi wakil pengendali teknik luar negeri. Jadi di samping di Anur, saya wakil dikasih jabatan pengendali teknik PPH Arab Saudi, petugas haji Arab Saudi Indonesia. Wafat jamaah dari KJP Bapak Insyaallah jannah. Baik, jemaah saya semua. Apa terkopi? Coba dimasukin dulu sih. Teman-teman. Selamat datang di sini. Oke, dimasukin di dalam. Ada jemaah yang meninggal dari mendarat, dia laporkan. Baik, jemaah saya hormati dan saya muliakan, jadi saya harus clearkan bagaimana tahun ini Arab Saudi juga memperbaiki sistemnya. Saya sampaikan dulu ya kebijakan tentang Anur. Saya mohon maaf, saya mengambil waktu sedikit lebih lama, tapi tidak lama, tapi sedikit lebih lama. Bahwa tahun ini insya Allah sedikit lebih tertib. Saya dapat informasi dari Pak Rahmat bahwa ada orang Sidrap mendaftar di daerah Jawa, katanya langsung berangkat. Kalau saya pastikan itu tidak berangkat. Siapa yang berani masukkan itu? Ya silahkan aja. Kalau Anda mau bermasalah dengan hukum silahkan. Makanya itulah susahnya saya sekarang Pak Bu. Makanya saya sampaikan kemarin ke jemaah Purada bahwa saya sekarang susah karena saya tidak bisa main-main dengan aturan karena saya sudah di dalam sistem. Masa saya Kementerian Agama yang membuat aturan, saya mengkonsepnya masa Anul yang melanggar? Nah, itu tidak mungkin, ya kan? Itu tidak mungkin kita melanggar. Nah maka ada jemaah Purada yang berangkat, saya juga bisa berangkatkan, tapi saya tidak mau karena yang dilakukan itu visa Puradanya Argentina, Brasil, Prancis, itu yang kita pakai. Jadi itu sebenarnya visanya orang Eropa dipakai. Jadi di situ kebangsaannya bukan kebangsa Indonesia, bangsa warga negara Brasil, Argentina, yang nah, itu yang dipakai. Nah, kemarin kan ada masalah kan? Ada masalah itu 46 di Makassar kemarin. Itu saya minta ditahan. Yang lolos, ada yang lolos 2 travel dari Makassar. Tapi nanti kalau pulang jangan jatuh bermasalah dengan hukum. Karena itu kan pemalsuan dokumen. Ya kan? Pemalsuan dokumen. Itu. Kalau itu saya bisa lakukan. Andai saya tidak di dalam sistem ini saya bisa lakukan. Tapi sekarang saya nggak bisa lakukan. Jadi saya menjaga Menteri Agama. Jadi jangan kira bahwa saya tenaga ahli atau staf khususnya Menteri Agama memperjualbelikan porsi. Enggak, jemaah saya saja tidak, belum ada porsinya, belum. Enggak, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jemaah saya saja sampai istrinya Menteri Agama tidak pakai kota itu. Istrinya Menteri Agama sekarang saya mintain kota langsung.
di Menteri Haji di sini tidak pakai kota Indonesia. Anaknya Menteri Agama tidak pakai. Istrinya sudah di ACC, anaknya ini baru saya urus. Jadi Menteri Agama ini betul-betul sistemnya itu dia sudah sampaikan kepada staf khususnya, kasih tahu siapa yang main-main porsi, saya pasti pecat. Kalau ketahuan dan terbukti, ya siap-siap. Nah, makanya beliau sendiri tidak memakai untuk keluarganya. Istrinya saya lihat tidak pakai. Padahal di tangan beliau. Ya, seperti saya juga petugas. Saya bisa mengatur petugas yang menguruskan petugas, tapi tidak ada orang ngajur menguruskan. Tidak ada orang saya uruskan. Padahal bisa, tapi saya nggak mau. Nanti dikira menyalahgunakan jabatan. Jadi tahun ini Kementerian Agama menjalankan rekomendasi pansus. Sehingga kita berbenah, sehingga saya minta kepada teman-teman Kementerian Agama di seluruh Indonesia itu, ya kita sedikit lebih tertib lah. Maka saya mohon maaf jemaah yang berpindah ke provinsi lain, dijanji dan tidak bisa, itu saya mohon maaf. Itu saya mohon maaf karena saya yakin kepala seksi haji di seluruh Indonesia tidak berani lakukan itu. Oke, baik jemaah yang saya hormati dan saya muliakan. Maka saya katakan Bapak Ibu bersyukur di Anggur ini kurang lebih 70-an atau 80-an orang masuk porsi. Oleh itu Bapak Ibu saya minta arahan Pak Menteri Agama saya sampaikan di seluruh jemaah haji Indonesia melalui Kanwil asrama haji semua. Saya sampaikan juga di forum ini sebagai jemaah Anggur, arahan Pak Menteri Agama mengatakan bahwa perjalanan menuju haji itu sebenarnya bukan hanya pergi tawaf sa'i wukuf, bukan. Tapi perjalanan haji itu kita sebenarnya perjalanan menuju surga. Karena kita inginkan makhluk yang diciptakan ditempatkan di surga. Kebetulan itu kan kakek kita kan dulu tinggal di surga. Adam dan Hawa. Kemudian diturunkan ke bumi. Maka perjalanan haji ini kita sebenarnya itu berjalan kembali ke asal kita, surga. Atau bahasa Pak Menteri kita ini manusia langit. Kemudian diturunkan ke bumi karena pelanggaran kakek kita, nenek kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin. Inilah yang ingin kita lakukan juga. Supaya kita menuju langit. Jadi kita berdoa, ya Allah, ampuni dosa saya, sesungguhnya saya telah menzalimi diri saya. Saya juga pernah menzalimi diri saya. Semua orang pernah menzalimi dirinya. Menzalimi dirinya mungkin tidak sholat, itu kan sholat terhadap dirinya, bohongi orang. Itu kan zalimi dirinya. Nah, kita sebenarnya ini makhluk langit. Maka perjalanan haji ini perjalanan kita menuju langit kembali. Maka kita itu harus dengan malaikat. Sesungguhnya jemaah haji itu perjalanan menuju setengah malaikat. Karena hanya malaikat yang bisa kembali ke langit. Nah, bagaimana caranya menjadi manusia-manusia langit? Arahan Pak Menteri Agama pertama, hindari banyak bicara. Hindari banyak bicara. Itu kan sesuai dengan ayat wala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Jangan berkata kotor, berkata sia-sia, berkata fasik, bertengkar, provokator. Ya. Itu ungkapan Pak Menak ini ada dalilnya. Jadi Bapak Ibu nanti jangan terlalu banyak bicara. Jadi aja teman-teman dah. Ayo teman-teman, gitu. Saya bahasa Inggris Pak Jakarta. Banyak bicara. Kalau gua harus bicara, bicaralah yang baik-baik. Ya kan?
Cara yang baik-baik. Ya, kita paham yang tidak baik, jangan bicara yang baik-baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, diam. Karena kita kan menuju manusia langit. Coba lihat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi kita berangkat haji itu untuk memuji Allah, bukan untuk dipuji. Makanya itulah sebenarnya orang yang stres sudah mendaftar haji kemudian tidak jadi berangkat, itu sebenarnya orang yang stres itu mungkin tidak memaknai talbiyah karena mungkin dia berangkat haji bukan untuk memuji Allah, untuk dipuji. Gaya anak solanya itu. Sahabat tergolong nih, puji, puang ngaji. Selesai dengan kode puang ngaji. Ya, selesai dengan puang ngaji, sama puang ngaji. Talbiyah itu mengajarkan kita itu menuju langit. Inna hamba saya berangkat ke Mekah untuk memuji Allah, bukan untuk dipuji. Itu talbiyah. Jadi kita tidak dipuji, bukan untuk dipuji, tapi memuji Allah. Wa ni'matah. Nikmat ini milikmu ya Allah. Saya dapat uang, saya diberikan, saya dihargai di kampung saya, status sosial kawal mulk. Status sosial miliknya Allah di kampung saya pejabat di kampung saya mantan pejabat di kampung saya, dihargai, dihormati, di keluarga saya dicium tangan, ya, di keluarga saya sangat terhormat, tapi itu miliknya Allah. Kesehatan ini miliknya Allah, nikmatnya kesehatan itu miliknya Allah. Semua itu sudah semakin ke bawah, jadi kita ringan kayak kapas naik ke langit itu. Tapi kalau misalnya masih ada rasa mau dipuji, mau disanjung, wan ni'matamu membanggakan hartanya, membanggakan kesehatannya, membawa kemegahannya. Di saat orang tidak memujinya, dia stres. Di saat orang tidak memujinya, dia marah. Itu berat menjadi manusia langit. Berat naik langit. Di saat orang tidak menyanjungnya, dia marah. Karena orang tidak memahami talbiyah. Jadi pesan Pak Menteri Agama, hindari banyak bicara. Ada pengenalan deh. Tapi kita senyap kita aneh. Terus dia nikmati kita sudah lapar karena dilarang. Kenapa tidak minta nasi ya? Kan kita dilarang banyak bicara Pak, bukan soal ini namanya beli. Bapak yang sudah dimaksudkan tidak seperti itu, ya kan? Apalagi di An-Nur ini masalah makan, jangan sampai ada yang komplain gara-gara makan. Ini pesan saya, jangan sampai ada yang komplain gara-gara makan. Masa Bapak Ibu bayar 200 juta, 250 juta hanya makan 20.000 harganya, 30.000 harganya. Masa mau komplain? Mana cerita kita ini orang kaya, bos. Sudah bayar 250 juta hanya karena makan. Ya kalau tidak ada makan ya beli ya. Kalau terlampaan kasih makan, tidak usah minum apa. Belum, kalau orang lapar itu makan. Jangan marah. Itu bukan obatnya kalau orang ngantuk tidur. Kalau orang lapar makan. Ini kadang jemaah tidak bisa. Lapar mengamuk. Tidak kenyang lah. Jadi Bapak Ibu, nanti siapa tahu di Singapura nanti, Bapak belilah. Siapa yang mau apa? Siapa yang makan? ya selalu mau gratis. Misalnya, ini contoh. Jadi kalau sudah makan, Pak, saya tadi makan di Singapura, update status, wah, makan di Singapura, orang kaya kita. Masa?
Kenapa kita transitkan di Singapura? Beda di Malaysia. Kalau Malaysia terkesan update status di bandara Malaysia itu terkesan TKW. Tapi di Singapura terkesan orang kaya. Air saja di Singapura tidak ada 10.000, 100.000. Ya kan? Nah sebenarnya di Singapura itu gampang. Singapura itu minum air itu. Tak sekarang ada air Pak. Orang kan semua sudah punya Tupperware ya, apa Tupperware namanya. Sudah ambil di situ, gitu loh. Jadi yang saya hormati dan muliakan, saya ingin Bapak Ibu tenang. Bapak Ibu menikmati, jangan pernah mengeluh. Jemaah yang selalu mengeluh sesungguhnya itulah jemaah yang akan tersiksa dalam perjalanan. Nikmatilah. Bapak Ibu duduk di belakang. Berdoa, ya Allah, saya menikmati perjalananku. Saya dikasih si paling belakang yang mati. Kalau Bapak Ibu sumpah, mau apa? Tidak mati juga Bapak duduk depan pilot. Iya kan? Mati. Ada jemaah dulu selalu menelpon saya, Pak, tolong kamar saya, kamar mandinya di dalam. Menelpon tiap kali. Tiap hari menelpon. Satu kali menelpon dalam satu hari itu 3 kali 1. Kayak minum obat. Dokter kalau kasih resep kan 3 kali 1. Itu pagi siang malam menelpon. Pak, kamar saya dalam, kamar mandinya dalam ya. Siang lagi menelpon, Pak, kamar mandi saya di dalam kamar ya. Jangan lupa. Kenapa terus 3 kali 1? Berminggu-minggu. Pas dibagi kamar, 10 kamar dibagi, hanya 1 kamar mandinya di luar. Alhamdulillah dia yang dapat. Padahal tidak pernah diatur. Nah, itu orang-orang yang selalu mengeluh dalam perjalanan. Pasti lebih susah lagi. Nikmati, Pak. Nikmati. Kenikmatan itu di matanya Jora. Kalau kita nikmat enaknya, makanya kalau syuting-syuting Mbak Resa, syuting-syuting Anur, atau video-video, tersenyum lah. Tersenyum. Amat tembus muka Pak. Untuk mati penontonnya, kenapa nggak tembus mukanya itu? Kayak banyak utangnya. Ada bertengkar suaminya. Penonton nanti nilai Bapak. Makanya kalau lihat kamera Anur, dada, senyum. Supaya penonton nggak enak melihatnya. Ya kan? Ini saya melihat lagi pemberangkatan tadi itu sudah 30-an ribu penonton itu. Coba bayangkan kalau muka Pak Mata Musa 30.000 penonton itu menyimak Bapak Ibu semua. Kenapa Mata Musa mukanya ini? Itu kan? Harus ceria, meskipun kita ada utang, lupakan dulu. Nanti setelah haji baru ingat. Ternyata di Amerika yang lupa. Maaf bercanda. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Itu ya. Jadi pesan yang kedua, Pak Menteri, jangan terlalu banyak main handphone. Karena main handphone bisa mengurangi konsentrasi. Ya, kalaupun Bapak harus main handphone, bicaralah yang baik-baik. Ya, ada petugas Anur lagi mengurus Bapak, videokan ya, inilah petugas Anur yang baik hati. Formatnya lebih banyak daripada gajinya. Ya kan? Nah, jangan kejelekannya terus orang divideokan. Namanya dosa jariah. Kebaikannya orang diungkap. Apa keuntungannya kita ungkap kejelekannya orang? Politisi diungkap. Makanya ini perjalanan Bapak Ibu, perjalanan menuju langit. Jadi handphone Bapak itu pergunakan untuk yang baik-baik. Kalau Bapak Ibu mau marah, jangan di grup WA. Jangan di grup WA, itu penelpon di grup WA. Jangan. Japri ada petugas nih, ada petugas di sini. Ada Mansur. Mansur ini mana Mansur? Ada Mansur? Mana Mansur? Mana Mansur? Itu Mansur suruh saya tidak masuk.
Kemudian di bandara siapa tugas di bandara besok? Di bandara tidak usah Bapak Ibu pusing ya. Teman-teman bandara, petugas temus bandara bisa bantu Bapak Ibu semua. Ya, orang yang menjemput saya juga mesti jemput Bapak Ibu. Ya kan? Alhamdulillah. Jadi kalau mau marah jangan marah dulu. Ya, beri petugas honor. Pak, saya mau marah, gitu kan? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, program kita ini program akhir. Kita harus paham ya, program akhir. Nah, Bapak Ibu berangkat dari Makassar ke Singapura. Singapura nikmatilah. Nikmati, ada di bandara, video-video, update status. Ini orang kaya di bandara. Dari Jakarta terbang ke Singapura, nanti ketemu di Singapura. Ya, tolong diatur busnya ya. Bus 1, bus 2, jangan tidak rapi saya jangan sampai An-Nur ini semenjak saya tidak aktif di An-Nur, jangan sampai An-Nur ini performanya menurun. Stiker busnya amburadul, jangan sampai. Nah, itu kalau kita kerja harus rapi, bagaikan pakai baju. Kalau pakai baju harus kan disetrika. Begitu juga pekerjaan, harus rapi, harus terprefer. Makannya jemaah di mana, harus terprefer supaya rapi. Ini jemaah haji khusus. Jemaah haji khusus itu namanya khusus, orang-orang kaya kita urus. Ya kan? Orang-orang kaya. Ada juga orang yang merasa kaya. Jadi harus dibedakan cara mengurusnya orang kaya dan orang. Jadi jemaah haji khusus beda servisnya dengan jemaah haji reguler. Ya kan? Anda harus, adik-adik semua harus pintar melayani jemaah. Makanya jemaah ini alhamdulillah orang kaya kan, bayarnya mahal, 250. Jadi anak semua petugas An-Nur, makanan jemaah pun kalau di box itu harus berkelas VIP. Makanya orang kaya itu Pak, jemaah VIP, bajunya juga kalau perlu baju mahal semua itu. Kalau perlu, ya kan? Karena penampilan itu penting, ya, penampilan itu penting. Apalagi kalau ungu, ya, coba lihat embarkasi Makassar itu kan pembungkusnya ungu, ya kan? Kebetulan orang ungu, yang kebetulan turun di situ. Jadi saya ya kan, jadi nanti jemaah kalau terlambat Nur berikan makan, Bapak Ibu bisa beli makan sendiri pakai uangnya. Nanti kalau tidak ikhlas, nanti tagih ke kantor, Pak, saya pernah makan di bandara, ini invoice-nya. Oke, nanti kita bayar. Saya mau bayar, baru ditulis di situ lakan ini. Begitu modelnya. Ini ya Pak. Jadi terbang ke Singapura, dari Singapura terbang ke Jeddah. Tidak dikira itu jam 10 malam kalau nggak salah ya, jam 9 malam waktu Jeddah. Jadi pakai nomornya bisa di Singapura atau bisa di Jeddah aja, ya kan? Nah, baru ini syarikat Masyarik, syarikatnya Masyarik. Jadi Syarik. Saya minta ya, bus 1, bus 2 itu harus rapi. Satu beda Ustaz Rahmat itu harus beda bos. Sebenarnya An-Nur ini meskipun tidak dapat tugasnya karena Ustaz Rahmat dengan Ustaz Ubed itu bukan orang baru. Orang yang tiap tahun haji. Meskipun hajinya tidak mampu. Ya kan? Jadi petugas saya ini hebat-hebat semua Pak An-Nur. Jadi petugas An-Nur hebat-hebat semua. Satu saja kekurangannya petugas An-Nur. Jangan minta uang. Karena dia juga nggak punya uang. Ya, yang lain itu jemaah An-Nur itu justru jemaah An-Nur, justru petugas An-Nur itu bertanya kalau tidak disuruh. Jadi makanya itu mana dia disuruh kayak jemaah macam kapan? Nah, makanya jemaah petugas An-Nur itu juga bertanya kalau tidak disuruh.
Karena dikira nanti yang ini marah kan. Nah, makanya itulah kelebihan Anur. Cuma kekurangannya, jadi Bapak Ibu silahkan minta tolong ke seluruh petugas Anur. Apa yang Bapak Ibu perlukan, kecuali satu, jangan minta uang ke petugas Anur, karena petugas Anur juga tidak ada uangnya. Bosnya insya Allah ada. Terus sampai di Jeddah, nah itu di Jeddah nanti ya, di Jeddah dijemput tugas, ya mudah-mudahan juga saya ada, karena besok sore juga mendarat Menteri Agama, mudah-mudahan saya ada waktu ke bandara ketemu Bapak Ibu. Amirul Hajj juga datang besok, kalau perlu Amirul Hajj juga kalau ada waktunya kita pertemukan, kalau ada waktunya, kalau nggak ada ya nggak usah. Tapi ketemu juga nanti orang penonton lagi bertanya, kenapa hanya Amir ditemui oleh Menteri Agama, ya kan? Baik, yang saya muliakan dan saya hormati, dari Mekah, nah ini harus tahu, dari Mekah kita ke hotel transit dulu. Hotel transit itu jauh dari masjid, naik mobil orang, naik mobil. Kenapa kan Haji Khusus dekat? Ya, ada waktunya dekat karena kita pakai pola seperti ini transit. Kalau kita tidak mau transit dekat semua, itu bayarnya mahal, bisa sampai 400 juta. Karena sewa hotel tanggal 4 Zulhijjah sampai tanggal 15 Zulhijjah, satu kamar itu untuk 4 ranjang itu 84.000 real. 84.000 real dikali 4.500 rupiah berapa itu? Itu hanya sewa kamar. Nah, untuk menghindari sewa kamar itu, maka kita ke hotel transit. Nanti setelah wukuf baru kita pindah. Ada orang yang situ ya, itulah ada orang itu kalau seperti paket begini, paket orang kaya. Kalau paket yang tidak ada hotel transitnya itu pakai orang kaya banget. Ya. Jadi begitu ya Pak. Jadi kalau bisa, Anur tidak bisa, cuma ya takutnya nggak ada yang beli kalau saya buat ke harga misalnya 450 juta paketnya. Itu tanpa hotel transit. Oh boleh. Tapi hari khusus saya berada nggak bisa. Kalau di Prada itu sampai 900 juta paketnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, nanti setelah wukuf, nanti maktab satu-satu dekat pelontaran. Ya, untuk para pembina itu bos, kita bos kontrak. Jadi saya kontrak itu bos Bu. Saya punya bos, tapi itu pun dikontrak. Jadi karena orang kaya diurus, itu kontrak bos itu bukan kayak di kampung kita, 10 juta, 20 juta. Soalnya kontrak bos itu selama musim haji Bapak Ibu pakai itu satu bos itu 76.000 real. 76.000 real. Ya udah tangkap kalau ke Mas Samroni. 76.000 real. 76.000 real berapa ya? 480 juta sampai 500 juta itu sewaan saja. Itu saya minta kemarin kantor saya itu kasih Anur yang 2024 bos baru, insya Allah. Tapi saya minta tolong Ustadz Ube dengan Ustadz Rahmat perbanyak doanya. Tolong doa sebelum naik pesawat, sebelum naik bus. Tolong doanya, karena perjalanan ini milik Allah. Tolong doanya. Tolong doa. Jadi kalau ada informasi saya dapat bahwa ada bos, kenapa bosnya terlambat? Pak, kempes bannya. Biasa saya katakan ini mungkin doanya ustadznya kurang mustajab. Doa itu penting Pak. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu semua. Jadi nanti setelah wukuf itu pindah ke Pullman Grand Samsam. Jadi biasa itu jemaah baru datang, jangan sampai langsung mengatakan, kenapa haji plus jauh rumahnya? Ya namanya hotel transit, bos. Semua haji itu semua.
hanya An-Nur saya bisa pastikan, hanya An-Nur yang hotel transitnya hotel. Yang lain boleh kita lihat, dia pakai imarah. Imarah itu syakkah, rumahnya orang Arab disewa. Saya bisa jamin, untuk kelas Makassar, hanya An-Nur yang pakai hotel transit betul-betul hotel bintang 3. Yang lain pakai rumah Arab seperti itu. Saya kasih lihat ya. Belum bisa. Benar, nah itu, mana? Oh, bisa. Bapak yang saya buatkan, saya berani ya. Jadi tanggal 15 Zulhijjah sampai tanggal 21 Zulhijjah, saya nggak tahu sampai berapa ya, tanggal berapa. Baru ke Madinah, ya, baru ke Madinah. Dari Madinah tanggal 23 atau 24 gitu, balik. Jadi apa begitu semua. Jadi tahun ini yang biasa rasakan maktab 111 itu ya mungkin travel besar. An-Nur juga sudah travel besar. Jangan salah. Insya Allah, ya kan? Dan Bapak Ibu jangan apa ya? Jangan berpenampilan. Karena Pak Kampung itu nggak penampilan Pak Kampung. Ya, berjamu bisa. Yang penting palekku bisa dibawa. Tapi aturannya, ayo kantung-kantung. Coba dari tas LP makro palsu-palsu dengan besi. Ya kan? Kasih harus bagus. Karena An-Nur ini, ya boleh dikatakan travel nasional lah. Makanya penampilan Bapak Ibu harus keren. Keren. Ya kan? Hanya mengakarurun pintu pesawat apa? Betul-betul kasih baju tuna, kasih hitam. Karena kelas An-Nur itu, ya kalau disidrop ya, ya jauh lah, insya Allah dengan izin Allah, dengan berkat kita. Yang mau kapal lagi, dia urusan itu travel orang kaya banget. Ya kan, meskipun pembayarannya tidak bayar Pak, tidak banyak banget, ya kan. Orang jual di orang itu Bapak Ibu cuma bayar berapa? $14.000 kan. Orang yang di Jakarta itu bayar 18.000. Jadi ada selisih kurang lebih 60-70 juta loh selisihnya. Kita lebih murah. Gitu ya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi sekali lagi, kalau saya sudah sampai itu, saya nggak tahu jam berapa di Indonesia, saya minta maaf karena jam saya ini macet. Jam berapa? Jam 10. Bapak Ibu, saya terima kasih banyak. Saya minta teman-teman berdoa hari ini. Teman-teman berdoa lancar 100%. Bersama berat kemampuan semua. Nah, saya minta Bapak Ibu saling membantu antar jemaah dengan jemaah, petugas dengan jemaah. Jangan surga mengeluh. Ya. Sekali lagi jangan pernah mengeluh. Ini perjalanan. Sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Semoga Bapak Ibu sehat, lancar 100%, bersama berkabar semasuran tanpa masalah, keluarga dan harta yang kita tinggalkan dari Allah. Wassalamualaikum Muhammad Al-Fatihah. Ya. Saya terima kasih banyak teman-teman semua. Saya masuk kantor dulu. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. An-Nur Ma'arif. Insyaallah.
bermaaf